teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjani. Saya mahasiswa dari Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 1908 105187. Nah, di video kali ini saya mau menjelaskan bagaimana cara membuat alat peraga dadu peluang. Nah, alat peraganya seperti ini ya, teman-teman. Penasaran kan? Yuk langsung simak pembahasan berikut ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai peluang ya teman-teman. Nah, apa sih peluang itu? Nah, peluang atau probabilitas adalah sebuah kejadian atau kemungkinan. Nah, dalam matematika, peluang diartikan sebagai kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari sebuah peristiwa. Misalkan, kita ingin mengetahui seberapa besar peluang munculnya angka 5 pada pelemparan sebuah dadu. Nah, munculnya peluang kejadian tertentu dari suatu peristiwa dalam matematika diukur menggunakan tingkatan angka. Nah, biasanya kemunculan sebuah peluang berada di rentang nilai antara 0 sampai 1. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu mengenai istilah-istilah yang ada pada peluang ya teman-teman. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah ruang sampel, titik sampel, ataupun kejadian. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama yaitu ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Nah, ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang kedua yaitu titik sampel. Nah, titik sampel adalah semua anggota yang ada di dalam ruang sampel. Nah, titik sampel pada pelemparan sebuah dadu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang ketiga yaitu kejadian. Nah, kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Bagaimana? Paham ya, teman-teman? Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu rumus peluang kejadian. Nah, peluang kejadian disimbolkan dengan P dalam kurung K. Nah, rumusnya yaitu P dalam kurung K sama dengan N dalam kurung K dibagi N dalam kurung S. Nah, dengan keterangan sebagai berikut. P dalam kurung K itu merupakan peluang suatu kejadian K. N dalam kurung K itu merupakan banyaknya titik sampel kejadian K. Dan N dalam kurung S itu merupakan banyaknya titik sampel suatu ruang sampel S. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Dengan soal, yaitu tentukan peluang munculnya mata dadu bernomor ganjil. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, kita misalkan K itu sama dengan kejadian munculnya mata dadu ganjil. Nah, maka untuk nilai K yaitu 1, 3, 5. Dan untuk N dalam kurung K sama dengan 3. Nah, untuk S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan N dalam kurung S sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan nilai K dan nilai S kepada rumus peluang kejadian. Nah, sehingga diperoleh P dalam kurung K sama dengan N dalam kurung K dibagi N dalam kurung S sama dengan 3 dibagi 6. Nah, ini bisa diperkecil ya menjadi 1/2. Nah, selanjutnya agar materi peluang ini mudah dipahami oleh setiap siswa, maka diperlukan alat bantu yang berupa alat peraga dadu peluang. Nah, apa sih alat peraga dadu peluang itu? Dadu peluang adalah alat peraga matematika yang berbentuk kubus yang berfungsi untuk menentukan peluang suatu kejadian.
Nah, media ini digunakan untuk siswa SMP. Diharapkan dengan menggunakan alat peraga ini, siswa dapat memahami materi peluang dan mampu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan peluang. Nah, keberadaan alat peraga dadu peluang ini tentu saja tidak lepas dari banyaknya siswa yang kurang memahami materi pelajaran dan bahkan menganggap pelajaran matematika itu sulit. Nah, untuk menanggulangi masalah tersebut, kita sebagai seorang guru atau calon guru harus bisa meminimalisir dengan cara menggunakan metode bermain dan belajar. Nah, sekarang untuk mendapatkan alat peraga dadu peluang sudah terbilang cukup mudah ya teman-teman. Nah, kita bisa membuatnya sendiri. Yuk, kita buat. Berikut ini adalah cara membuat alat peraga dadu peluang. Nah, yang pertama yaitu kita siapkan bahan untuk membuat alat peraga dadu peluang. Nah, di sini saya menggunakan 6 buah papan dada yang berwarna-warni supaya lebih menarik. Nah, bahan yang kedua yaitu saya menggunakan 1 lembar kertas asturo. Nah, selain menggunakan kertas asturo, nah teman-teman juga bisa menggunakan kertas manila ataupun kertas origami. Nah, bahan yang ketiga yaitu saya menggunakan 3 pieces lem Alteco. Nah, berikutnya yaitu alat yang digunakan untuk membuat alat peraga dadu peluang. Nah, saya menggunakan pisau, gunting, dan cutter. Dan juga saya menggunakan penggaris. Nah, selanjutnya kita akan memotong papan dada yang sudah kita siapkan tadi hingga membentuk sebuah persegi yang berukuran 20 cm x 20 cm. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita potong. Nah, kita potong menggunakan cutter. Nah, selain menggunakan cutter, kita juga bisa menggunakan pisau. Nah, tapi di sini saya menggunakan cutter. Oke teman-teman, berikut ini adalah papan dada yang sudah kita potong tadi ya. Nah, ini sebanyak 6 buah persegi yang masing-masing itu berukuran 20 cm x 20 cm. Nah, oke teman-teman, selanjutnya yaitu kita akan membuat beberapa lingkaran dari kertas asturo yang digunakan sebagai mata dadu. Nah, kita akan membuat mata dadu dari mata dadu 1 sampai mata dadu nomor 6. Nah, di sini saya sudah membuatnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini ada sebanyak 21 lingkaran. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menggunting lingkaran yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Oke, langsung saja nih saya menggunakan gunting. Nah, oke teman-teman, langkah selanjutnya yaitu kita menempelkan potongan lingkaran yang sudah kita gunting tadi ke dalam potongan papan dadanya ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini lalu kita tempelkan. Nah, menggunakan lem Alteco. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menempelkan potongan papan dada yang sudah kita beri mata dadu ini, nah, ke potongan papan dada yang lainnya hingga membentuk sebuah kubus. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita menggunakan lem. Tempel menggunakan lem. Ya, alat peragamnya sudah jadi ya teman-teman, dan ini siap digunakan. Nah, seperti ini ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara penggunaan alat peraga dadu peluang. Nah, cara penggunaan alat peraga dadu peluang itu sangat mudah ya teman-teman. Nah, yang pertama itu kita putar dulu, putar seperti ini. Nah, cara yang kedua setelah diputar lalu kita lemparkan. Nah, dan kita lihat muncul mata dadu nomor berapa. Nah, oke teman-teman, berikut ini adalah ilustrasi pelemparan sebuah dadu sebanyak 10 kali ya, supaya kita lebih paham lagi. Nah, jadi
saya sudah melakukan pelemparan sebuah dadu sebanyak 10 kali dan berikut ini adalah data-datanya. Nah, yang pertama yaitu untuk mata dadu yang bernomor 1. Nah, itu muncul sebanyak 2 kali. Nah, maka peluangnya yaitu 2/10. Nah, untuk mata dadu yang bernomor 2 muncul sebanyak 1 kali. Nah, maka peluangnya yaitu 1/10. Untuk mata dadu yang bernomor 3 itu juga muncul sebanyak 1 kali. Nah, jadi peluangnya yaitu 1/10. Nah, untuk mata dadu yang bernomor 4, nah itu muncul sebanyak 3 kali, maka peluangnya yaitu 3/10. Untuk mata dadu yang bernomor 5, nah muncul sebanyak 2 kali, nah maka peluangnya yaitu 2/10. Dan yang terakhir untuk mata dadu yang bernomor 6 itu muncul sebanyak 1 kali, maka peluangnya yaitu 1/10. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui alat peraga dadu peluang dan mengetahui bagaimana cara membuatnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan alat peraga dadu peluang. Nah, yang pertama yaitu ada kelebihan alat peraga dadu peluang. Yang pertama yaitu menumbuhkan minat belajar siswa. Yang kedua yaitu memperjelas makna bahan pelajaran. Yang ketiga yaitu metode belajar lebih bervariasi. Dan yang keempat menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Berikutnya yaitu ada kekurangan alat peraga dadu peluang. Nah, yang pertama yaitu banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan. Dan yang kedua yaitu perlu kesediaan berkorban secara material. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk kelebihan dan kekurangan alat peraga dadu peluang. Terima kasih ya teman-teman karena sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Nah, semoga teman-teman semua bisa mencobanya di rumah ya. Semangat belajar, semangat berkarya, dan semangat berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.